Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ruki Darmawan, NIM A11 2021 13947. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Bengkel Coding Data Science saya. Pertama, di sini ada pengumpulan data, menelaah data, validasi data, menentukan objek data, kemudian membersihkan data, konstruksi data, dan modeling. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Kemudian hasil dari evaluasi data tadi, dipilih model terbaik, dan model tersebut nantinya akan diekspor dalam file .pkl dan digunakan untuk mengklasifikasi data baru yang belum diketahui. Dan untuk itu akan dibuatkan ke dalam website berbasis menggunakan Streamlit. Pertama, pengumpulan data yang akan dilakukan di sini adalah mengimport library. Di sini adalah library yang dibutuhkan. Kemudian mengimport data, yaitu di sini yang dipakai adalah Hungarian.data. Kita import ke Google Colab. Kemudian kita baca di sini Hungarian.data berupa kumpulan angka yang masih mentah, yang nantinya kita akan buat kolom dan baris, dan kita pilih 14 kolom saja atau 14 fitur saja, dan kita akan labelin fitur-fitur atau kolom tersebut, dan kemudian kita bersihkan dari nilai terduplikat dan nilai 0 ataupun juga nilai outlier. Di sini bisa kita lihat dihasilkan 76 kolom fitur yang nantinya akan diseleksi menjadi 14 fitur saja. Kemudian kita lihat infonya di sini, tipe datanya semuanya berupa objek. Dan memasuki pada tahap validasi data, yang dilakukan di sini adalah mengubah tipe data menjadi float, karena nantinya data ini akan dinormalisasikan. Dan kemudian pada dataset ini nilai -9 merupakan nilai 0, maka perlu diubah menjadi 0. Pertama, kita pilih semua kolom kecuali kolom terakhir. Kemudian kita drop kolom indeks pertama dan kita ubah menjadi tipe data float. Kemudian kita ubah nilai -9 menjadi none atau 0, dan dihasilkan maka menjadi seperti ini. Kemudian kita lihat di sini tipe datanya sudah terubah menjadi float semua. Kemudian pada menentukan objek data, di sini yang digunakan hanya 14 fitur atau 14 kolom, yaitu 3, 4, 9, 10 dan seterusnya. Karena tadi sudah menghapus 2 kolom di sini, kolom terakhir dan indeks pertama, maka setiap kolom-kolom ini dikurangin 2 karena sudah berkurang 2 kolom. Maka dihasilkan 1, 2, 7, 8, 10, 14 dan seterusnya. Kemudian hasil dari seleksi kolom tersebut adalah seperti ini. Ini adalah kolom-kolom yang akan digunakan. Dan di sini kita lihat kolomnya belum memiliki label. Kita akan melabeli kolom-kolom ini. Di sini ini adalah label setiap kolomnya, dan label-label ini didapatkan dari website UCI ini yang menyediakan datasetnya. Kemudian kita ubah labelnya dan dihasilkan seperti ini. Kemudian di sini memasuki pada cleaning data atau membersihkan data. Pertama, kita cek apakah ada nilai 0, dan dihasilkan di sini terdapat beberapa nilai 0. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah
pada kolom slope CA dan tal ini memiliki nilai nol yang sangat tinggi, sehingga jika nilai nol ini di replace atau digantikan dengan nilai rata-rata ataupun nilai min atau nilai max, maka kolom-kolom ini banyak berisi nilai tersebut, dan itu mempengaruhi performa dari modeling nanti, sehingga data tidak valid atau kurang valid, dan sebaiknya untuk ini dihapus kolomnya saja. Maka kita hapus kolom CA slope dan tolnya, kita drop, dan dihasilkan menyisakan 11 kolom saja. Kemudian kita cek lagi kolom terduplikat. Di sini ada menghasilkan satu data terduplikat. Maaf, tadi maksud saya baris atau data yang terduplikat, dan di sini dihasilkan ada satu data yang terduplikat, maka kita perlu menghapusnya. Kita drop data duplikat tersebut, kemudian kita cek lagi nilai nol dari data tersebut, dan masih ada beberapa nilai nol. Di sini dari setiap kolom child, FPS, res, ECG, dan seterusnya memiliki beberapa data nol. Karena jumlahnya kecil, maka kita bisa menggantinya dengan nilai rata-rata atau nilai min atau max atau nilai lainnya. Dan di sini kita akan ubah nilai tersebut menggunakan min. Yang pertama kita select setiap kolomnya, kita masukkan ke variabelnya masing-masing, kemudian kita ubah tipe datanya, kita pastikan menjadi float, dan kita isikan dengan rata-rata dari setiap kolomnya, dan kita bulatkan. Kemudian kita isikan rata-ratanya, setiap rata-rata kolomnya ke kolom masing-masing. Jadi semisal trace PPS, maka rata-rata dari kolom trace PPS ini akan diisikan ke nilai 00 tadi. Kemudian kita cek, maka nilai 0 sudah tidak ada, dan kita cek lagi di sini 293 baris 0 ke 293, tipe datanya semuanya sudah float, dan semuanya sudah bersih dari data 0 dan data duplicate. Kemudian kita lihat di sini apakah ada data outlier. Outlier di sini maksudnya adalah data yang nilainya sangat jauh dari data umumnya. Misalkan di sini ada kolom umur maksimal 66, maka di sini sangatlah wajar. Namun apabila di umur sini ada nilai max-nya adalah 300 atau 400, maka itu termasuk data outlier, karena tidak mungkin seseorang berumur 400 atau 300 tahun, sehingga kita perlu menghapusnya atau mengubahnya. Karena di sini tidak ada data outlier, maka kita biarkan saja, dan kita buat korelasinya. Di sini kita visualisasikan, maka dihasilkan jadi seperti ini. Kemudian pada konstruksi data, dalam tahap konstruksi data ini, salah satu tujuannya yaitu menyesuaikan semua tipe data yang ada dalam dataset. Namun pada tahap ini, dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali. Kita buat visualisasinya sesuai dengan ketentuan pada soal ujian bengkel coding.
dihasilkan seperti ini. Dan di sini dilakukan oversample menggunakan smooth dan dihasilkan visualisasinya seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail setiap code-nya. Kemudian kita lakukan scaling menggunakan min-max scaler. Kemudian kita lakukan scaling menggunakan min-max scaler dan dihasilkan setelah di scaling menggunakan min-max scaler dan oversample seperti ini. Kemudian kita train test speed dengan ukuran tes sebesar 20% dan kita masuk ke tahap pemodelan atau modeling. Di sini kita buat fungsi untuk mengeprint akurasi, recall, dan seterusnya. Ada advanced score, precision score, dan model yang digunakan di sini ada 3, yaitu KNN, XGB, dan random forest. Pertama di sini kita lakukan model KNN, dan pada training model ini kita lakukan pengujian 3 kali. Yang pertama kita lakukan dengan data yang belum di oversample dan belum di normalisasi. Kemudian yang kedua kita lakukan model dengan data yang sudah di oversample dan dinormalisasi. Kemudian yang ketiga menggunakan data yang sudah dinormalisasi, oversample, dan juga tuning parameter. Yang di sini pengujian pertama yang belum menggunakan oversample dan normalisasi kita lakukan pada model KNN, kita fitkan pada KNN, dan dihasilkan skor akurasi, recall, advanced score, dan precision score sekitar 0,7 sekian, dan kita buat confusion matrixnya. Dan kita lakukan tahap-tahap ini kembali pada model random forest dan juga SGB. Dan bisa kita lihat di sini untuk random forest mendapatkan nilai yang cukup tinggi 0,92 sekian, dan untuk XGB menghasilkan nilai juga cukup tinggi. Kemudian pada tahap evaluasi, yaitu pengujian dilakukan lagi menggunakan data yang oversample dan ditambah data yang sudah dinormalisasi menggunakan min-max scaler tadi. Dan juga yang kedua kita uji lagi menggunakan tuning parameter. Yang pertama yang menggunakan oversample dan normalisasi. Pertama kita buat modelnya, kemudian kita fitkan data yang sudah di oversample dan normalisasi di sini. Kemudian dihasilkan akurasi, recall, dan advanced score, precision score meningkat dari 0,7 sekian menjadi 0,8, dan kita buat conversion matrixnya dan kita ulangi langkah-langkah tadi untuk setiap modelnya, dan dihasilkan mengalami peningkatan untuk random forest masih di sekitar 0,92 sekian, dan XGB di angka 0,9 sekian. Kemudian kita lakukan lagi evaluasi ditambah dengan tuning parameter. Di sini tuning parameter akan dicari dengan randomized search CV. Kita cari setiap parameter terbaiknya. Misal contoh pada model KNN di sini kita buat parameter grid-nya. Pertama ada n-neighbor, metric, weight, algorithm, leaf size. Dan kita nanti akan pilih parameter terbaik dari yang kita masukkan di param grid ini apa, menggunakan randomized search CV. Dan kita masukkan ke dalam randomized CV, search CV, pertama modelnya, kemudian paramnya, parameter gridnya, kemudian
nilai iterasinya, scoring, dan CV-nya, dan dihasilkan maka week-nya yang terbaik menggunakan distance, enigma-nya 3, metriknya Manhattan, leaf size-nya 15, algoritmanya KD3, dan kita gunakan base parameter itu ke model KNN, dan dihasilkan dari situ meningkatkan akurasi menjadi 0,92 sekian, dan kita buat conversion matrix-nya. Langkah-langkah tadi juga kita ulangi ke setiap modelnya, yaitu random forest dan juga XGB. Untuk random forest dihasilkan nilai akurasi sebesar 0,904 dan model XGB sebesar 0,92. Di sini bisa kita simpulkan bahwa melakukan normalisasi oversample dan tuning dapat meningkatkan performa dari model, dan sehingga di sini bisa kita lihat model terbaik yang didapatkan pada model KNN, dan di sini hasil dari model KNN ini nanti kita akan ekspor ke dalam .pkl, dan kita gunakan model tersebut untuk mengklasifikasi data baru yang belum diketahui. Di sini kita ekspor terlebih dahulu ke dalam file .pkl. Kita ekspor ke .pkl. Kemudian di sini saya juga mengekspor hasil data yang sudah dibersihkan tadi dan diolah tadi ke dalam dfclean_Hungarian dalam bentuk CSV, dan berikutnya adalah membuat website Streamlit-nya. Pertama di sini membuat website Streamlit perlu mengimport library Streamlit tentunya, dan mengimport pandas, NumPy, pickle untuk nantinya mengimpor model yang sudah disimpan dalam .pkl, kemudian min-max scaler. Pertama di sini inputan atau data baru bisa berupa dari file yang diupload ataupun inputan manual dari user. Di sini kita sediakan inputan dari user, setiap fitur-fiturnya, setiap kolom-kolomnya, ada age, sex, GP, trace, BPS, call, FPS sesuai dengan kolom fitur yang tadinya kita sudah olah. Kemudian kita encode dari string inputan yang masih dalam bentuk string ataupun tipe data lain ke dalam float atau integer. Kita masukkan, kemudian kita simpan dalam variabel inputan. Kemudian kita mengimport dataset yang sudah kita bersihkan dan kita olah tadi, kita import. Kemudian kita menghapus kolom targetnya. Kemudian kita gabungkan data inputan atau data yang belum diketahui, yaitu inputan dari user, ke CSV-nya. Dan data inputan ini berada pada baris paling pertama. Kemudian kita min-max scalingkan menggunakan min-max scaler pada data tersebut
semua data yang sudah digabungkan. Kemudian kita pilih kolom paling pertama, karena data yang kita ingin klasifikasikan adalah data inputan dari user, yang dimana inputan dari user itu berada pada baris paling pertama. Kemudian kita import model dari yang sudah kita buat tadi .pkl. Di sini sudah saya ubah menjadi model knn_harddisease.pkl, dan kita predik inputan usernya, yaitu pada frow atau data pada baris pertama, dan kita predik probanya, dan kita buat 5 kelas di sini sesuai dengan pada ketentuan di websitenya. Ada 5 kelas. Pertama no disease, disease 1, disease 2, disease 3, dan 4. Maka nanti kita akan klasifikasi hasil dari inputan user ini termasuk dalam kelas mana kita klasifikasikan, dan dihasilkan hasil dari semua kode ini. Berikut ini. Di sini tersedia inputan untuk user. Pertama ada age. Kita misal masukkan nilai random ke dalam inputan user. Maka di sini akan muncul probabilitas hasil prediksi bahwa terbesar adalah pada klasifikasi kelas ketiga. Maka dengan umur 58, dengan seksnya adalah male atau 1, CP-nya 2, value-nya 2, dan seterusnya, diklasifikasikan, diprediksi bahwa data ini termasuk ke target nomor 3. Jadi data dari inputan user ini diklasifikasi menggunakan model yang sudah kita buat tadi di training model ini menggunakan KNN. Dan sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.